Ya, pertama, iblis kenapa sudah kalah tapi masih bisa berdampak. Oke. Bagaimana cara untuk mengendalikan pikiran yang mengembara supaya bisa fokus dan mengikuti keinginan untuk berpikir yang benar, mengendalikan pikiran. Oke, Alkitab berkata, hiduplah oleh roh, maka engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Straightforward, hiduplah oleh roh, maka engkau tidak akan mengikuti keinginan daging. Ini daging. Ya. Caranya adalah hidup oleh roh. Caranya cuma satu, saudara. Ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Yang mana yang paling kuat? Dia yang akan mengendalikan, yang akan mengkontrol. Kalau tubuh kita kuat, ya, di dalam tubuh kita ada 5 indera. Apa yang kita lihat, what we see, hear, taste, smell, and feel. 5 panca. Itu yang akan mengendalikan kita. Ya, tubuh itu biasanya paling kuat. Dan tubuh bekerja sama dengan pikiran. Pikiran kita kuat, jiwa kita kuat, mengikuti keinginan jiwa. Inginnya bersenang-senang, ingin dibelai-belai jiwanya. Maka itu yang akan berkuasa. Roh akan kalah jika ia tidak diberi makan dengan porsi yang benar. Jadi as simple as that. Bagaimana caranya adalah perkuat rohnya. Makanya kita berkata hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ya, seperti itu. Nah, lalu mengapa iblis sudah kalah tapi masih bisa berdampak? Tadi seperti kita udah jelaskan bahwa the nature adalah sifat dasarnya mereka adalah pemberontak, pembohong, dan sebagainya. Secara legal mereka sudah kalah. Tapi mereka tidak mau ngalah. Gitu. Jadi yang beroperasi, iblis itu beroperasi secara ilegal. Saudara tahu ya, ilegal. Setiap roh yang tidak memiliki tubuh beroperasi di alam jasmani itu ilegal. Keluyuran di alam jasmani itu ilegal, makanya bisa diusir. Gitu loh. Itulah sebabnya kenapa waktu iblis mendatangi Adam dan Hawa dia harus pinjam tubuh. Karena dia tahu kalau dia datang tanpa tubuh itu ilegal. Roh perlu tubuh. Karena dunia ini diciptakan untuk semua makhluk yang memiliki tubuh. Next. Bagaimana cara kita memerintah melalui apa ini? Memerintah malaikat. Bagaimana cara iblis mencari informasi tentang? Bagaimana cara iblis mencari informasi tentang kita? Ya, dia memperhatikan apa kehidupan kita. Dia memperhatikan keinginan kita apa. Tapi tadi seperti sudah kita bahas, ya, dia tidak akan repot-repot mengincar orang yang tidak berbahaya. Jika saudara berbahaya, ya mungkin seperti itu. Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa, mungkin dia tidak akan mengincar kita. Bagaimana roh ketertiban, ya, ketertiban ya, apa salah baca? Ketertiban ya, roh ketertiban ya, roh ketertiban. Ya, itu sebetulnya adalah Roh Kudus. Begitu Roh Kudus sudah memerintah, ya. Ya, maka ketertiban itu pasti muncul. Ya, tentunya kita tahu lawannya ketertiban adalah kekacauan, chaos. Itu bukan dari Tuhan. Simple saja. Caranya bekerja adalah tentunya akan melalui firman-firman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan firman pasti akan menimbulkan ketertiban. Dan nomor 1, bagaimana cara kita memerintah malaikat? Pertanyaan ini pro dan kontra. Bisakah kita memerintah malaikat? Kalau saudara tanya saya akan jawab bisa. Gitu loh. Tapi saudara tanya orang lain mungkin dia akan bilang nggak bisa. Tapi karena saudara tanya ke saya akan jawab bisa. Kenapa? Ya kalau saudara baca di Mazmur 103, ya nggak usah saya baca sekarang ya, saudara akan tahu. Ya. Karena begini, malaikat itu dikatakan adalah pelaksana firman. Pelaksana firman itu malaikat. Jadi kalau yang keluar dari mulutmu itu firman, dia pasti melakukannya. Karena dia tahu dia adalah pelaksana firman. Jadi bagaimana cara memerintah firman yang keluar? Ya, seperti itu. Lalu, bagaimana bila sudah terlambat? Apa ini? Bagaimana bila sudah terlambat kita memprotek atau membuat boundary kita atau bagi keluarga kita sehingga keluarga kita sudah jatuh? Bagaimana jika sudah terlambat? Oke, begini saudara. Kita di dalam Yesus selalu ada yang namanya grace. Ya, grace, favor. Tapi jangan lupa, bukan cuma grace atau favor, tapi ada mercy. Saudara tahu artinya? Mercy sama grace itu hampir sama, tapi mungkin tidak terlalu sama. Grace adalah sesuatu yang diberikan kepada kita pada saat kita sebetulnya tidak layak menerima. Tapi mercy itu goes a step further. Mercy itu begini, jika kita tahu kita sudah salah, ya kita sudah salah. Yang kita cari sebetulnya bukan favor atau grace, tapi mercy. Karena kita tahu kita sudah salah. Jadi kalau udah bablas, sudah hancur. Jadi begini, cara Tuhan menolong itu ada 3 cara at least.
Satu yang namanya restoration. Restoration itu dilakukan, nah ini penting saudara. Cara Tuhan menolong, nomor satu, restoration itu dilakukan jika kita sudah habis kehilangan semuanya. Di-restore, itu dikembalikan. Seorang yang sudah jatuh, dia tidak bisa lagi melayani, reputasinya sudah buruk, Tuhan masih bisa memberikan second chance. Tapi itu kedaulatan Tuhan ya. Sehingga dia di-restore kembali ke pelayanan. Harusnya udah nggak bisa nih orang udah jatuh. Gitu. Ya walaupun tidak semudah itu restoration. Tapi ada juga cara Tuhan menolong itu yang preservation. Ya, preservation itu adalah bagaimana dia menjaga supaya kita tidak nyemplung. Supaya tidak jatuh, di-preserve, dijagain sama dia. Anggap ya bedanya. Tapi ada juga cara dia menolong yaitu intervention. Intervention itu kita sudah masuk ke dalam perangkap tapi belum jatuh, belum habis. Diintervensi sama Tuhan di tengah-tengah supaya kita masih bisa keluar. Tapi kita sebetulnya sudah masuk ke dalam perangkap si jahat. Itu intervention. Beda ya. Restoration itu kalau udah bubar, udah jatuh, udah habis-habisan, ya dia masih bisa restore. Tapi kalau preservation itu dijaga supaya kita tidak masuk. Tapi kalau intervention itu kita sudah masuk, dikit lagi habis, jatuh, ya sudah masuk perangkap, diintervensi oleh Tuhan. 3 cara Tuhan menolong kita. Nah pertanyaannya bagaimana kalau keluarga sudah terlanjur jatuh? Nah sekarang gini saudara, apakah kalau udah terlanjur jatuh ya udahlah. Semakin jatuh. Nggak gitu. Selalu ada titik balik di mana kita memberi kesempatan buat favor atau grace dan mercy. Itu karena apa tadi? Ada restoration. Dan saudara tahu kalau Tuhan merestore, itu beda sama manusia merestore. Kalau manusia merestore itu tidak akan sebagus originalnya. Tapi kalau Tuhan yang merestore bisa lebih bagus daripada originalnya. Gitu. Jadi seberapapun kondisinya tetap ada harapan di dalam Tuhan. Di dalam manusia mungkin nggak ada harapan. Oke, next ya. Bagaimana mengetahui orang terdekat kita dipakai iblis untuk mengganggu kita? Nih, hey. Bagaimana mengetahui kalau orang terdekat kita? Oke, jadi begini ya. Nomor 1, kita harus punya discernment. Kalau kita punya Roh Kudus, kita akan punya discernment. Karena discernment itu adalah Holy Spirit yang memberitahu kita. Holy Spirit yang berbicara kepada kita, ya, ini loh yang kamu hadapi. Ya, tapi saudara ingat, harus based on Bible. Jadi kita bukan bisa ngarang-ngarang sendiri kayaknya kayaknya dia lagi gini dan seterusnya enggak. Tapi saudara tahu kalau gini, makanya kalau saudara tahu Alkitab saudara bilangnya apa, sehingga pada saat saudara lihat ada sesuatu yang tidak sesuai ini, saudara tahu itu bisa jadi disponsori oleh si jahat. Belum tentu memang. Bisa jadi itu hanya buah dari daging saja yang meletup pada saat itu. Ya, sporadik. Ya. Belum tentu langsung, oh ini pasti dari si jahat. Nah, cara si jahat bekerja begini. Gini loh. Ya. Saudara punya pasangan. Saudara marah-marah sama pasangan saudara tanpa sebab. Karena saudara kesal pulang kantor capek, saudara marah sama pasangan saudara. Jadi dari iblis, belum tentu. Bisa jadi itu memang cuma daging kita, jiwa kita, kesal, lalu marah-marah. Nah, dia kan mikir, wah ini jangan dipakai ini. Tapi, saudara tahu ini. Tapi jika engkau diamkan, besok lusa terjadi lagi, besoknya terjadi lagi. Ya, iblis sudah lihat, oh dia punya kecenderungan gitu. Sehingga pada saat engkau ulangi itu, dia ikutan di dalamnya. Sehingga pada saat kedua kali, ketiga kali, bukan murni daging atau jiwa kita, tapi udah ada sponsornya. Gitu. Sama, pada saat orang mencuri, bisa jadi orang iseng. Iseng curi, bisa berhasil gak ketahuan. Pada saat dia melakukan kedua, ketiga, keempat, bisa jadi itu udah ada sponsornya. Yang pertama belum, murni coba-coba. Nah bedanya ya. Pada saat yang kedua, ketiga, itu sudah disponsori karena dia lihat, hey, ada orang curi, mari. Roh yang berkaitan sama ketidakadilan ya dan seterusnya yang berkaitan sama pencurian masuk, opres dia. Jadi yang berikutnya sudah ada sponsornya. Itu, gitu loh. Nah, bedanya sama dengan seperti ini. Jadi pada saat pasangan Anda mungkin kesal, saudara, belum tentu itu langsung dari roh jahat, belum tentu. Tapi bagi orang yang melakukannya, hati-hati, jangan biarkan dirimu dipakai anggota tubuhmu untuk senjata kelaliman. Jangan biarkan berarti kontrolnya ada pada kita. Kalau kita biarkan maka itulah yang dinamakan dipakai menjadi senjata kelaliman karena ditunggangi atau disponsori. Ya, itu bedanya. Lebih cepat ya.
Apa itu bersahabat dengan dunia? Oh ya, tadi saya sudah bahas sedikit. Bersahabat dengan dunia adalah tadi setuju dengan sistem dunia ya. Misalkan tadi contohnya kekafiran sesama jenis setuju. Itu setuju dengan dunia. Setuju dengan dunia. Ya. Jadi misalkan sanak saudara ada yang menikah sesama jenis. Kalau kita setuju ya sudah. Sesimpel itu. Kalau kita setuju kita sudah nyebrang ke gelap. Apa sesimpel itu? Yes, sesimpel itu. Karena kita tahu di dalam Tuhan nggak ada abu-abu. Kalau kita nggak diterang pasti gelap. Ya adalah iya, tidak adalah tidak. Straightforward. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Tuhan bilang begitu kan. Jadi memang hitam adalah hitam, putih adalah putih. Bagaimana cara untuk saya tidak bersahabat dengan dunia? Sama jawabannya. Cara tidak bersahabat dengan dunia adalah bersahabat dengan firman Tuhan. Kita hidup di dalam dunia Senin sampai Jumat. Ada yang Senin sampai Sabtu, Minggu 40 menit dengar firman. Tidak cukup saudara, tidak cukup. Kalau saudara mau punya pendirian yang kuat, saudara harus dengar firman Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saudara bersinggungan dengan dunia 8 jam, 7 jam. Dibombardir dengan percakapan-percakapan dunia. Kalau saudara mengandalkan 40 menit 1 jam dengar firman hari Minggu, you are in danger. To be honest, yes, you are in danger. If you do not open your Bible, your life is in danger. To be honest, yes. Nah, this is hard stuff, tapi that's true. Oke, mengapa musuh tidak ditumpas habis saat Yesus mati di kayu salib yang menyebabkan apa nih? Peperangan masih berlangsung sampai akhir zaman. Apakah Allah tidak mau membinasakan musuh secepat mungkin? Ya. Nah, begini. Peperangan rohani, spiritual warfare, musuhnya spirit. Saudara harus taruh, spirit is eternal, spirit cannot die. Roh itu tidak bisa mati. Makanya kalau saudara baca Alkitab, saudara sampai akhir, nasib musuh si iblis itu, saudara akan kaget karena iblis itu nggak sampai ujungnya juga nggak mati. Ibaratnya kalau film ending bubar tamat, ya endingnya dia itu adalah masuk ke lake of fire. Namanya lake of fire itu api penyiksaan kekal. Untuk apa? Disiksa selama-lamanya. Disiksa secara kekal. Tidak dibilang mati. No, spirit cannot die. That's the problem. Dia cuma disiksa kekal. Kekal itu apa? 1000 tahun, sejuta tahun? No, kekal is kekal. Nggak ada habisnya. Dan dia tahu ending dia akan di situ. Sehingga dia akan berusaha tarik sebanyak orang mungkin masuk bareng dia ke situ. Ya, musuh memang tidak mati. Tidak bisa mati. Spirit tidak bisa mati. Ya. Dan kita berkata musuh terakhir yang akan dikalahkan adalah death, maut. Ya, yang will be destroyed, bukan will be defeated loh. Ya, lanjut ya. Ini kayaknya nggak akan keluar nih. Oke, nggak apa-apa. Dalam hal ranking, the more you do for God, the higher rank you are. Betul. Hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk naik rank? Wah, ini menarik nih kelihatannya. Saya tahu nih siapa yang bisa. Hal-hal apa yang dilakukan untuk bisa menaikkan ranking ya? Oke, nanti itu sebetulnya detailnya akan di spiritual power and authority. Tapi kurang lebih begini. Nomor 1, kesetiaan. Kesetiaan itu adalah satu bumbu atau ingredients yang kalau Tuhan lihat dia nggak tahan. Dia nggak tahan. Kalau dia menemukan kesetiaan di dalam dirimu, itu menarik perhatian Tuhan. Ya, kita baca kisah Daud, saudara. Ya. Daud jauh dari sempurna. Dia jatuh sebanyak dia berdiri. Oh, jatuh. Daud melakukan kesalahan. Mungkin kita paling banyak orang tahu kesalahan Daud adalah ya dia berzina ya dengan Batsheba karena membunuh suaminya. Secara tidak langsung membunuh Uria. Tapi nggak cuma itu. Ya, satu kali ya kalau saudara di kitab 2 Samuel pasal terakhir dia menyebabkan 70 orang mati gara-gara Daud. 70 rakyatnya sendiri, 70.000 rakyatnya. Bayangin 70.000 rakyatnya mati gara-gara dia. Ya, beberapa yang di FCBH tahu kan? Ya, karena dia membuat sensus yang tidak seharusnya sehingga murka Tuhan turun. 70.000 gara-gara dia. Daudnya nggak mati, tapi 70.000 innocent people mati gara-gara dia. Gitu loh. Tapi ada satu hal yang membuat orang ini beberapa kali melanggar keimamatan, tapi dia tetap hidup. Dia memindahkan tabut Allah. Dari tabut Allah dipindahkan ke kemah buatannya sendiri. Jadi zaman Daud ada kemah Musa, masih ada. Tapi tabutnya gak ada. Tabutnya dipindahin sama dia bikin kemah sendiri.
Dan Tuhan nggak pernah suruh itu melanggar keimamatan. Dia nggak mati. Jadi ada satu ingredients, salah satunya adalah kesetiaan, ketaatan. Kalau Tuhan bisa dapatkan hatimu, my goodness. Kalau dia bisa dapatkan hati saudara, bukan dibuat-buat tentunya. Ya. Itu sangat tanda kutip berbahaya. Ya, bagaimana menaikkan ranking? Salah satunya adalah bertumbuh di dalam kesetiaan. Kesetiaan apa? Di dalam firman, di dalam iman saudara. Itu dia. Tentunya detailnya ada lebih banyak ya. Kita bicara detail tuh protokolnya kenapa, bagaimana dan seterusnya. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan persahabatan dengan dunia? Oke, sudah tadi. Jika kita setuju dengan sistem dunia padahal kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana dong kalau saya ada di perusahaan itu? Saya cuma bisa bilang, that's not easy for you. Tapi bagaimana kalau Tuhan yang bertanya kepada saudara? Suatu hari kita berhadapan dengan Tuhan Yesus face to face. And I guarantee we have zero tolerance, zero excuse. Zero excuse. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Gak ada abu-abu. Lanjut ya. Kalau anak lahir dengan kondisi tidak common, contoh ada autism, apakah ini termasuk serangan musuh? Jawabannya bisa iya. Yes. Ya, saya banyak menghadapi anak autism. Gitu. Caranya lihat gini. Nah, saudara melihatnya begini. Kita tahu God is good. Tapi kita harus tahu di sisi lain, kalau kita berani percaya God is good, berarti the devil is bad. Sickness, disease, apakah itu good? Bad. It's not from God. Simple as that. Kalau itu not from God, bisa jadi itu from the devil. Nah, tapi kita harus tahu, kelainan, sakit penyakit, autism termasuk sakit penyakit. Sakit penyakit itu ada berbagai sebab. At least ada 3. Nomor 1, ya bisa disebabkan karena sowing and reaping. Menabur dan menuai. Itu bisa menyebabkan sakitnya. Kita menabur sesuatu, misalnya ya oke lah saudara hujan-hujan, dingin-dingin, saudara berdiri di luar, nggak lama pasti saudara kena flu, kedinginan, demam. Itu sowing and reaping. Ya. Tapi sakit penyakit bisa juga disebabkan sebab natural. Sebab natural itu ya saudara bersinggungan dengan virus, bakteri, itu natural toh. Gitu. Jatuh, sakit. Terus ada sebab lain, yaitu apa? Attack. Attack itu bisa. Ya di Alkitab saudara tentunya pernah baca ya. Orang yang sakit karena memang diserang roh jahat, disebabkan roh jahat ya. Dan yang mana yang menyebabkan, tentunya sekali lagi itu perlu discernment. Tapi kalau dijawab oleh orang yang lahir autism, ya, orang yang lahir autism, apakah itu bisa disebabkan roh jahat? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Gitu loh. Jawabannya bisa. Pertanyaannya bisa disembuhkan nggak? Bisa. 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 It's in the Bible, Tuhan menyembuhkan orang yang lahir buta. Orangnya udah dewasa, lahir buta, disembuhkan dia. Gitu. Ada suatu kali orang buta juga, muridnya bertanya pada Yesus, "Guru, siapa yang bersalah, dia atau orang tuanya?" Itu kan mencari, ini gara-gara apa? Betul kan? Maksudnya itu. Tapi jawab Yesus apa? Bukan. Maksudnya apa? It's not your department to find out, but it's your purpose to deliver. Mungkin kita nggak tahu ini gara-gara apa. Tapi kalau kita di situ, kita udah terlanjur tahu, you have to pray for him. Jadi itu, kita bukan dikirim untuk menjadi judge. Ini kenapa ya, analisa. Ya, itu nanti di seri Divine Healing Training. Ya, tapi kita harus membebaskan dia, seperti Yesus. Seperti itu. Jawabannya bisa jadi, yes, bisa jadi. Oke, bagaimana cara mencari firman untuk dijadikan perisai senjata untuk situasi kita? Cara terbaiknya apakah dengan Google? Menarik. Ya, bagaimana cara mencari firman? Jelas sumber firman kan ini Alkitab. Ya. Nah, jadi saudara harus begini. Saudara harus baca ini. Baca Alkitab, bukan hanya baca buku tentang Alkitab. Kita seringkali lebih suka baca buku tentang Alkitab. Tapi kita malas baca Alkitab. Kenapa? Baca buku tentang Alkitab itu seperti sudah dikunyah melalui revelation orang lain. Kita tinggal terima, betul toh? Udah ada poin-poinnya. Baca Alkitab nggak enak, ngantuk, susah, berat. Siapa bilang gampang? Apa pernah dibilang Tuhan gampang? No. Gak enak dan seterusnya susah. Terima aja udah.
This is your manual book. Harus baca saudara, harus baca. Bedanya begini saudara, kalau saudara bertumbuh sekali lagi di dalam Tuhan, saudara harus punya akses to the first hand. The first access, bukan second hand access. Second hand access itu udah dikunyah melalui revolution orang lain baru diberitahukan kepada saudara. Emang enak sih, udah dijelasin gitu loh. Tapi ya levelmu di situ terus. Saudara harus berani buka ini dan minta Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada saudara. Bagaimana kalau semalam nggak dapat apa-apa? Do it again. 2 malam nggak dapat apa-apa? Do it again. Seminggu, sebulan nggak dapat apa-apa? Do it again. Ingat, kesetiaanmu tidak akan pernah sia-sia. 1 titik engkau pasti dapat sesuatu. Tapi yang dilihat kesetiaan. Tanpa sadar kita bertumbuh di dalam kesetiaan. Itu penting saudara. Lanjut ya. Di dalam Markus 9:38 ada orang bukan pengikut Kristus tapi bisa mengusir setan menggunakan nama Yesus. Mengapa orang tersebut bisa mengusir setan padahal seperti anak sekewa dia tidak dapat menang? Oke, gini. Di dalam anak sekewa dikatakan bahwa mereka mengusir setan ya. Tapi direbuke oleh setannya, Yesus aku tahu, Paulus tahu, siapa engkau. Nah menariknya gini. Pernah suatu kali muridnya Yesus bilang, guru aku lihat ada orang mengusir setan dengan namamu lalu kita cegah. Terus Yesus menariknya gini. Yesus bilang apa ingat? Jangan cegah. Ya, karena siapa yang tidak melawan kita berarti dia di pihak kita. Saya tanya sama saudara, karena Alkitab tidak menjelaskan segitu detail. Kira-kira ya, ini gampang. Saya tanya saudara, mari saya ajak mikir. Kira-kira pada saat murid-murid Yesus lihat orang itu mengusir setan dengan nama Yesus, kira-kira orang itu berhasil apa enggak? Kenapa? Berhasil apa enggak? Menurut saudara, kira-kira aja lah. Yaudah, ini polos-polosan aja. Kira-kira berhasil enggak? Berhasil. Kenapa saudara mengira berhasil? Karena dicegah. Nangkep enggak? Kalau orang itu mengusir setan dalam nama Yesus dan tidak berhasil, apakah harus dicegah? Nggak perlu, udah nggak berhasil kok, ngapain dicegah? Tapi mungkin berhasil, kemungkinan berhasil, maka dicegah. Muridnya melihat, kalian bukan bagian kami, kalian nggak boleh. Tapi Yesus bilang, straightforward. Ini jawabannya, barang siapa tidak melawan kita, dia di pihak kita. Jadi ada yang dilihat Yesus yang jauh melebihi apa yang dilihat murid-muridnya. Murid-murid cuma melihat mereka bahwa mereka bukan bagian kita, bukan dari bagian kita, bukan berjalan dengan kita. Nah, kita memang nggak tahu orang itu siapa, ya. Tapi pasti, saya berani jamin, pasti orang tersebut pernah melihat Yesus, mungkin melakukan mukjizat, pernah mendengar Yesus, ya, atau bahkan dia pernah menerima sesuatu dari Yesus. Karena jika tidak, dia tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Gitu. Saudara ingat cerita wanita yang datang dari belakang menjamah ujung jumbai Yesus dan sembuh? Ya, ingat kan? Dia sudah menderita pendarahan 12 tahun. Dia berkata begini, di Alkitab mencatat, wanita tersebut mengatakan kepada dirinya sendiri, asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Saudara tahu tidak pernah ada di hukum Taurat yang mengatakan jika engkau jamah ujung jubah seorang nabi atau rabi, kau sembuh. Gak ada di hukum Taurat. Gak ada. Jadi dia menetapkan cara sendiri, gitu. Dan dia bisa ngomong asal ku jamah. Jadi pasti dia pernah mendengar tentang Yesus, mendengar cerita atau melihat. Oke, lanjut ya. Apakah apa ini? Aduh, sorry nggak kebaca. Murid Yesus berkata kepada Yesus, kalau ada orang lain mengusir setan dengan nama Yesus, Yesus bilang itu nggak perlu juga. Oke, ini udah sama ini. Oke, waktu habis ya. Oke, Tuhan tidak mengizinkan sesuatu yang terjadi di dalam keluarga kita. Oke, tapi ada yang bilang bahwa kejadian itu terjadi karena Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apakah ini benar? Nah, ini dia, saudara, menarik. Jadi pada saat saudara ada sesuatu terjadi, yang paling umum adalah sesuatu jika buruk itu terjadi, langsung orang memikirkan bahwa Tuhan mengizinkan. Belum tentu. Jadi sebelum saudara sampai kepada kesimpulan Tuhan mengizinkan ini terjadi, ya sebaiknya saudara berdoa dulu. Karena belum tentu Tuhan mengizinkan. Bisa jadi itu sesuatu terjadi karena kita mengizinkan. Halo, ngerti maksudnya ya? Karena kita orang yang sudah punya otoritas, itu tidak mengambil action.
Nah, saudara tahu bahwa hal-hal buruk itu bisa terjadi di sekitar kita di dunia ini bukan karena kebanyakan orang jahat, bukan. Tapi karena orang benarnya tidak tahu harus berbuat apa atau tidak mau berbuat apa-apa. Karena orang jahat selalu ada. Gitu. Tapi masalahnya sebetulnya bukan itu. Masalahnya orang benarnya nggak tahu mau ngapain atau nggak berbuat apa-apa. Itu lebih bahaya. Gitu. Tadi sebetulnya itu sudah dibahas. Ya. Jadi begini, misalkan itu sakit penyakit, definitely is not from God. Karena sakit penyakit didesain to kill. Ujungnya pasti death, sakit penyakit. Walaupun ada yang tidak berbahaya, tanda kutip dikatakan tidak life-threatening situation, sakit penyakit itu tidak berbahaya, tidak bisa membawa kematian. Itu berarti konten death-nya, konten kematiannya mungkin cuma 0,001%. Tapi ujungnya, any kind of disease itu berada di satu kategori yang sama dengan death. Ya, kalau saudara ikut Divine Healing Series, saudara akan tahu yang saya maksud. Gitu loh. Jadi sakit penyakit, death, and sin itu dalam kategori yang sama. Dan itu bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan. Nah, Tuhan bisa mengizinkan sesuatu, bisa. Tapi, ingat baik-baik. Tapi, lihat. Perhatikan dulu case-nya apa, kasusnya apa. If it's sickness and disease, itu bukan dari Tuhan. Nah begini, kita memandangnya begini saudara. Sesuatu buruk, ya gini, iblis menyerang dan mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita menjalani itu, Tuhan lihat dan dia bisa ikut campur sehingga endingnya baik. Nanggap? Oke. Tapi bisa sebaliknya, sesuatu yang baik Tuhan merencanakan dalam kehidupan kita. Saat kita menjalaninya, iblis ikut campur sehingga endingnya buruk. Nangkap ya? Nah, tapi sayangnya kalau yang pertama, sesuatu yang baik Tuhan rencanakan, ya di tengah jalan iblis ikut campur sehingga endingnya buruk, lalu kita berpikir, Tuhan kenapa kau izinkan ini buruk? Tuhan akan bilang, no, rencanaku yang baik. Cuman karena engkau tuh nggak tahu di tengah jalan itu ada pihak yang ikut campur, masuk ikutan, sehingga endingnya buruk. Gitu. Nah, kebalikan, sesuatu yang buruk direncanakan oleh si jahat, ya Tuhan di tengah jalan dia tahu, dia ikut campur sehingga menyelamatkan sehingga endingnya baik. Begitu. Nah, gini, segala sesuatu Tuhan bisa pakai untuk jadi baik, ya. Direncanakan buruk, dia ikut campur sehingga endingnya baik. Tapi ingat, bukan berarti dia yang menyebabkan. Halo, yang menyebabkan tetap musuh. Tapi di tengah jalan dia ikut campur sehingga endingnya baik. Oke, nangkap ya? Nangkap apa bingung? Nangkap ya? Oke, good. Ya, jadi belum tentu Tuhan mengizinkan itu, belum tentu. Saudara harus lihat case-nya apa. Oke, mungkin ini apa sih? Oh, ini nanti dulu. Ini rada nggak relevan. Apakah kerajaan musuh hanya ada satu atau banyak? Hanya ada satu jawabannya. Karena kita berkata bagaimana jika kerajaan terpecah maka dia tidak bisa bertahan. Mereka hanya punya satu kingdom. Rajanya the devil and that's it. Gitu, ya. Staffnya banyak, ya. Tapi kerajaannya cuma satu, the kingdom of darkness. Kalau Tuhan tidak mengizinkan terjadi, bagaimana dengan kasus Ayub? Ayub ini satu session sendiri. Ya, Ayub satu session. Amazing session. Ayub ini cerita yang paling sering disalahartikan. Nah, pertanyaannya selalu begini. What about Job? Bagaimana dengan Ayub? What about Job? Ayub. Sebetulnya pertanyaan what about Job is irrelevant. Is invalid question. Karena harusnya kita bertanya, what about Jesus? Bagaimana dengan Ayub? Saudara tahu Ayub itu adalah buku tertua yang ditulis, bukan Kejadian. Ayub tidak punya covenant with God. Engkau punya covenant with God. Sehingga engkau punya juru selamat. Ayub tidak punya. Sehingga engkau tidak bisa membandingkan head to head hidupmu dengan Ayub. Tidak bisa. Ayub mengalami itu, dia tidak punya pembela. Ayub sampai ngomong, seandainya saja ada seorang advokat. Dia ngomong gitu. Dia berharap seandainya aja ada orang advokat pembela yang bisa membela aku. Kita punya Yesus, Ayub nggak punya. Iblis menuduh Ayub di hadapan Allah Bapa. Saudara tahu, dia nggak bisa sekarang menuduh kita di hadapan Bapa, nggak bisa. Tapi dia bisa menuduh kita di hadapan kita. Dia bisa. Tapi dia tidak bisa lagi menuduh kita di hadapan ayah Allah Bapa seperti settingnya Ayub. Kenapa? Karena di Ibrani pasal 9, Yesus mati, dia naik ke tabernakel sesungguhnya dan memerciki darahnya di sana. Sehingga the spot tempat bekas iblis berdiri itu sudah clear.
Akses denied. Iblis punya akses dalam perjanjian lama karena dia dapat kartu akses dari Adam. Tapi begitu Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dia disebut merebut kunci segala kerajaan maut. Jadi iblis sudah nggak punya kunci itu sehingga dia tidak bisa lagi menuduh kita di hadapan Bapa, tapi dia masih bisa menuduh kita di hadapan kita. Ini satu session sebetulnya. Ya. But itu versi singkatnya. Ya, Ayub is a very interesting story. Apa nih? Saya pernah on the way ke gereja buat pelayanan, mobil saya tiba-tiba bermasalah. Walau saya mempunyai dominion, ini kan di luar kendali saya. Yes, sehingga saya cancel pelayanan. Kalau memang Tuhan tidak mengizinkan ini, mengapa harus terjadi waktu saya mau pelayanan? Sekali lagi, case demi case saudara harus lihat. Ya, saya tidak tahu kasus Anda bagaimana mobil Anda bisa mogok katakanlah atau bermasalah. Gitu loh. Tapi dalam kasus ini sekali lagi, nomor satu, Anda harus stop dan jangan salahkan Tuhan dulu. Nomor satu itu, jangan salahkan Tuhan dulu. That's number one, ya. Misalkan saudara bermasalah mobilnya. Nomor satu, apa yang harus dilakukan? Tanya kepada diri kita, apakah Anda merawat mobil Anda? Itu dulu, ntar dulu itu dulu. Itu bisa jadi cuman lupa di servis loh. Bisa jadi. Nah, tapi kalau enggak, ini udah, pokoknya baik, kalau udah semua baik, berkala, servisnya tidak pernah miss, segala macam, but still something happen. Nah, mungkin itu ada satu alarm yang berbunyi bahwa bisa jadi it's an attack karena kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Bisa jadi itu attack, dihalangi atau distraction. The battle bukan hanya battle of destruction tapi bisa jadi distraction. Itu seringkali berbahaya, cuman dihalangi aja. Ya. Bukan bisa dihalangi. Kadang kita bisa protes sama Tuhan, aku kan mau pelayanan, kenapa ini terjadi? Mungkin Tuhan sana menjawab, wait a minute my son, bukan aku yang menyebabkan. Mungkin dia kalau bisa ngomong langsung, dia akan ngomong gitu. Bukan aku yang menyebabkan begini-begini. Ada pihak lain yang berusaha menghalangi engkau. Nah, jika itu yang terjadi, gunakan kuasa kita untuk in the name of Jesus, kita remove any kind of distraction dan whatsoever. Gitu. Makanya sekali lagi yang namanya berjalan di dalam Tuhan itu awareness, consciousness itu harus dibangun. Sehingga kita aware terus 24/7. Tidak mudah memang. Yes. Gimana caranya identifikasi apa yang terjadi, itu pekerjaan musuh atau bukan? Yes. Tuhan tidak mengizinkan yang buruk terjadi, tapi kalau tetap terjadi, misalnya kita ada ada guard, udah actively prevent in the spirit, tetap kena sakit keras atau masalah besar, how to explain this? Nomor satu, seringkali terjadi hal-hal tertentu yang kita tidak bisa explain. That is true. Ada hal tertentu yang tidak bisa kita explain. Nah, ini penting ya, we have to be able, kita harus bisa live in the mystery. Live in the mystery itu begini. Pada saat kita menerapkan iman kita, makanya saya pernah mengajarkan ya, iman kita ada beberapa level. Salah satu level yang paling tinggi adalah secara cepat iman kita tuh ada berapa level. Kita beriman bahwa Tuhan bisa melakukan, kita beriman bahwa Tuhan mau melakukan untuk kita beriman bahwa Tuhan telah, ya beda ya itu semuanya ya. Jadi God is able, God is willing, God has done it. Lalu kita beriman satu tahap lagi, ya kita bisa melakukan sesuatu karena Tuhan telah memberikan kepada kita. Jadi dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita bisa lakukan. Tapi satu yang paling tinggi adalah iman begini. Pada saat kita telah melakukan dan kita belum melihat hasilnya, kita tetap percaya sama Tuhan. Kalau saudara sampai itu the highest level of your faith. Nah itu berarti to be able to live in the mystery. Tidak segala sesuatu itu terbuka di hadapan kita. Ada sesuatu yang memang lebih baik kita tidak tahu. Kenapa? Karena Tuhan tahu jika itu di-reveal, kita tidak kuat menghadapinya. Menerima reasonnya kita nggak kuat. Jadi itu disembunyikan oleh Tuhan. Sengaja. Mungkin sekian tahun ke depan bisa jadi dia akan buka. Pada saat kita sudah lebih matang. Tapi pada saat tertentu itu ditutup dengan sengaja oleh Tuhan. Yes, bisa jadi seperti itu. Karena kita belum memiliki kapasitas hati untuk menerimanya. Jadi sengaja ditutup. The problem is, kita nggak sadar kalau kita nggak kuat sehingga kita maksa tanda kutip untuk mencari tahu kenapa Tuhan. Dan kita tidak menemukan jawabannya dari Tuhan. Dengan akibatnya kita mencari jawaban kiri kanan depan belakang dengan cara bertanya kepada orang. Sampai menemukan jawaban yang memuaskan hati kita atau memuaskan jiwa kita. Dan kita menganggap itu sebagai teori yang kita bentuk bahwa itu dari Tuhan padahal itu bukan dari Tuhan. Itu sering terjadi dan itu populer terjadi. Gitu. Jadi pada saat engkau tidak tahu, engkau tidak tahu.
live in the mystery, terkadang itu yang terbaik. Gitu. How can you explain it? Maybe you cannot explain that. Bisa jadi seperti itu. Ya, karena tidak selalu kita tahu apa yang cara mengidentifikasi jika itu dari musuh atau bukan. Ya, salah satunya adalah ya tentunya kembali ke discernment. Go back to Bible. Sorry, waktunya habis. Ada 3 pertanyaan lagi yang belum bisa saya jawab. Mohon maaf sekali saudara. Saya harus akhiri di sini. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah bagian dari usaha kita untuk equipping generation. Jadi in the future akan ada seri-seri yang lain. So stay tune untuk seri berikutnya. Mari saya undang bangkit sendiri, kita tutup dengan doa dan angkat satu pujian. Thank you Lord.